Ya, pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini resmi mengumumkan aturan pemberian bonus hari raya dari aplikator kepada para pengemudi ojek online dan juga kurir. Ini tentunya bentuk tindak lanjut dari perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap para pengemudi ojek online, di mana para aplikator ini dihimbau untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai. Lalu seperti apa respon dari para perusahaan transportasi online tersebut dan seperti apa juga skema yang sudah disiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak. Bertemu langsung untuk membahas kembali apa yang sudah terjadi dan juga bergabung bersama kita ada Bu Lili Pujiastuti, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Bu Lili, apa kabar? Selamat malam. Puji Tuhan, baik Mbak. Baik ya. Bu Lili, tentunya ini juga kabar baik dan nampaknya angin segar untuk banyak pengemudi ojek online di Indonesia. Bagaimana merespon mengenai aturan yang kemudian sudah disampaikan oleh Kemenaker? Yang pertama kita pasti ucapkan puji syukur ya pada Tuhan atas angin segar yang dihembuskan pemerintah, dan ini wujud dari negara hadir untuk kawan-kawan driver ojol. Karena sudah selama hampir 11 tahun kami tidak pernah mendapatkan yang namanya THR atau PHR. Nah, tahun ini kami baru merasakan. Yang pasti kami ucapkan terima kasih pada Pak Presiden, Pak Wamen, juga Pak Menteri Tenaga Kerja dan semua staf Kementerian Tenaga Kerja yang terlibat dalam hal ini. Oke, dan responnya di bawah pun seperti apa Bu? Karena kan kemudian ada pertanyaan berikutnya, akankah skema yang kemudian sudah mulai dibicarakan 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir diberikan kepada yang aktif dan produktif? Ini seperti apa responnya di teman-teman? Teman-teman ya, kita menyadari ya Mbak, kita akan terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pasti kita ikut mengawal dalam proses pencairan BHR tersebut. Oke, baik. Pak Wamen, ini perjuangannya nampaknya cukup cepat untuk terus menekan dan mendorong para aplikator memberikan bonus hari raya ini. Seperti apa perjalanannya kemarin Pak? Dan responnya sejauh ini dari para aplikator juga Pak Wamen? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang berjuang. Ini buat yang berjuang. Yang nggak berjuang saya nggak ucapkan selamat. Karena mereka sebagai penikmat hasil perjuangan kawan-kawan yang berjuang. Itu sekali lagi itu penting untuk saya tegaskan. Karena apa yang saya lakukan juga diragukan oleh mereka yang tidak berjuang. Gitu. Mereka kan meragukan apa yang Bu Lili perjuangkan dan kawan-kawannya. Mereka tidak yakin. Nah, hari ini saya tunjukkan bahwa saya tidak pernah berjuang di atas keraguan. Saya berjuang selalu di atas keyakinan saya. Karena saya yakin Tuhan akan melindungi orang-orang yang punya ketulusan dalam perjuangannya. Pertama itu. Kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri saya dan selama ini yang saya perjuangkan, akhirnya termanifestasi dengan apa yang diucapkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Artinya kita hari ini benar-benar memiliki Presiden yang hadir di tengah rakyatnya. Berapa? Tadi hampir 10 tahun lebih, kawan-kawan ojek online ini kan berjuang bahkan tidak mendapatkan haknya. Itu menurut saya sebuah kejahatan yang mengerikan ya. Itu mengerikan sekali. Hari ini negara hadir. Dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, dia mewakili kepala negara. Kepala pemerintahan Republik ini. Artinya itu harus semua mengikuti. Tidak boleh ada A, B, C, D, F, G lagi. Mereka harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan dipastikan semua aplikator ini patuh untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, Pak Wamen? Yang disampaikan itu oleh Presiden Prabowo. Prabowo itu bukan kepala ormas, bukan ketua LSM dan sebagainya. Dia kepala Republik ini, mewakili sangat-sangat mewakili negara. Kalau mereka nggak paham soal itu, ya sudah saya ajarkan lagi mereka. Bagaimana hidup di sebuah negara. Nah, respon yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari para aplikator ini seperti apa? Adakah dari mereka yang juga masih menolak Pak? Karena informasinya sepertinya ada satu aplikator yang masih belum menyetujui untuk memberikan bonus hari raya ini. Siapa? Maxim, Pak, informasinya? Maxim mau, kata siapa nggak mau. Jadi semua terkonfirmasi akan memberikan bonus hari raya? Mau, ya sudah. Gitu. Dan skemanya yang disiapkan seperti apa Pak Wamen? Ya, tadi yang Mbak sampaikan, 20% dari total apa yang mereka dapatkan ya setahun. Itu misalnya mereka dapatnya 6 juta, jadi 20%. Berarti sekitar 1,2. Misalnya
1 juta ya 500. Oke. Gitu. Oke. Untuk mengantisipasi Pak, tadi kan Bu Lili juga mungkin sudah menyampaikan ya, di bawah mungkin mereka merespon dengan baik, tapi mungkin ada saja kelompok-kelompok yang tadi disinggung oleh Pak Wamen yang tidak ikut berjuang, kemudian ada potensi kecemburuan yang timbul, seperti apa Pak ya, Wamen? Ya kita doakan yang tidak berjuang itu semoga BHR ini dikasihkan ke mereka yang berjuang. Gitu. Dan saya juga mengimbau aplikator untuk bisa memberikan mereka-mereka yang berjuang menjadi prioritas ya, gitu. Karena saya pro terhadap mereka yang berjuang, bukan pro terhadap mereka yang tidak berjuang. Itu. Pak ini Wamen. Pemerintah nih, saya nih wakil negara nih bicara. Selesai sudah kita bicara mengenai skema tadi 20% dari pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir. Tapi kemudian skema kedua yang diberikan adalah dikembalikan juga kepada perusahaan ojek online sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dimaksud Pak? Ini untuk mewadahi mereka yang tidak aktif dan tidak produktif atau seperti apa? Kita tidak mau berdebat persoalan itu dulu ya. Yang paling penting BHR ini ada, lantas kemudian mereka memberikan bentuknya uang cash, itu dulu. Kita tidak mau berdebat pada persoalan itu dulu. Baik. Gitu, karena kita fokus nanti sampai hari raya ini, Idul Fitri, udah situ aja dulu. Kemudian itu pertanyaan teknis lah, nanti setelah Lebaran dulu kita jawab, itu lebih bagus, lebih relevan ya, jawaban itu ada nanti di sana. Bu Lili, ini kemudian tanggapan dari teman-teman para pengemudi ojek online di bawah seperti apa? Tentunya ini kan angin segar, akhirnya ada uang tunai ya, dalam bentuk uang tunai yang diberikan. Nah, adakah pula kemudian juga masih ada kekhawatiran yang timbul di tengah teman-teman pengemudi ojek online? Ya, ada beberapa kawan-kawan itu yang mempertanyakan, jangan-jangan BHR ini yang menerima adalah mereka yang prioritas. Jadi ada driver prioritas. Yang seperti apa Bu prioritas? Ya, mereka yang driver yang dibina oleh aplikator. Nah, tapi kami percaya Kementerian Tenaga Kerja pasti akan berlaku adil dan ikut mengawasi proses pencairan BHR ini. Baik. Pak Noel mungkin merespon tadi kekhawatiran dari teman-teman pengemudi ojek. Ya wajar ya kekhawatiran kawan-kawan ya Bu Lili gitu lah. Karena kan mereka yang punya data itu, tapi harus ingat kita tidak akan membiarkan mereka tidak mendapatkan rasa keadilan itu. Apalagi Bu Lili yang berjuang dan kawan-kawannya ya. Bu Lili, dan saya tahu sekali. Jadi saya imbau kepada driver-driver yang tidak mendukung dan tidak ikut berjuang, malu nih seorang ibu yang berjuang nih dan kawan-kawannya. Harusnya mereka menegaskan kami menolak BHR. Itu senang sekali tuh saya tuh. Gitu. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kemarin yang tidak ikut berjuang. Dan tapi dikumpulkan dana-dana itu kasih ke Bu Lili biar ngidupin kawan-kawannya. Nah Pak Noel, ini kan nanti kita masih menunggu ya bagaimana implementasi dari penyaluran bantuan hari raya dalam bentuk uang tunai. Jika, ini kita berandai-andai, jika kemudian dalam nanti penyaluran itu ada pelanggaran atau mungkin temuan yang dilakukan oleh para aplikator transportasi online ini, sanksinya seperti apa? Saya tidak mau bisa sanksi. Saya bicara tentang ke depan dulu soal implementasi apa yang menjadi perintah presiden. Ya, itu perintah presiden udah. Itu aja dulu. Kemudian kan hari ini ramai-ramai orang buka posko BHR ya di ojek online, padahal mereka tidak berjuang tuh. Tapi ya nggak apa-apa, buka aja posko itu. Semoga itu menjadi posko perjuangan nantinya, karena ini baru tahap awal. Ini baru tahap awal perjuangan kawan-kawan driver ojek online. Tahap kedua adalah bagaimana memperkuat legal standing mereka terkait kemitraan. Karena kita tetap menganggap bahwa driver ojek online adalah pekerja, bukan mitra ya. Itu versi negara. Nah tapi kan Pak, ini kan masih belum legal standingnya masih harus diperjuangkan ya. Tadi juga pasti kan Bu Lili juga mempertanyakan mungkin dan teman-teman. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini saja, nasibnya di tahun-tahun berikutnya seperti apa Pak Noel? Mereka berjuang dong. Tapi tahan dulu Pak, jawaban lengkapnya disampaikan nanti usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pemirsa malam hari ini mengenai bonus hari raya yang kemudian menjadi kabar baik dari perjuangan Bu Lili dan rekan-rekannya yang berjuang begitu ya Pak Wamen ya. Nah yang kemudian juga dipertanyakan ini nanti kalau secara teknis Pak, akan turunnya paling cepat kapan, paling lambat kapan sehingga bisa diterima oleh Bu Lili dan juga teman-teman?
Itu sudah dipastikan? Iya, yang bukan dipastikan, itu perintahnya. Itu perintahnya. Oke, baik. Jadi sudah nanti bisa dihitung Bu, mulai dari sekarang di countdown gitu kan, kapan waktunya kemudian turun. Tapi Bu Lili, ini tentunya kita juga ingin tahu di tengah-tengah teman pengemudi ojek online ini juga, selain mereka tentunya merespon dengan positif ya adanya hal ini. Apa kemudian juga yang mungkin masih ada ingin diperjuangkan atau mungkin disampaikan, mumpung Pak Wamennya di sini nih gitu Bu Lili. Kita terus mengawal ini ya Mbak. Yang pertama untuk BHR ini kita kawal terus sampai benar-benar kawan-kawan menerima. Kedua untuk kedepannya kita berharap Pak Wamen memperjuangkan nasib kami sehingga status kami jelas. Status driver ini jelas, tidak seperti saat ini. Kami ini tidak punya status sebetulnya. Nah, kami berharap Pak Wamen benar-benar mendukung kami untuk memperjuangkan nasib kami ini diakui sebagai pekerja. Karena 3 unsur itu sudah memenuhi kami sebagai pekerja. Unsur perintah, upah, dan pekerjaan. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang 13. Oke, Pak Wamen, ini juga yang menjadi concern berikutnya setelah nanti bonus hari raya. Karena ketika statusnya sudah jelas, sudah pasti mengenai aturan hak dan kewajiban, ini juga bisa dipegang begitu kan, melekat oleh ya, semoga kesadaran para driver ini bisa terorganisir. Jangan sampai juga mereka hanya berharap tapi tidur-tiduran, nggak bisa. Perjuangan itu tidak dengan tidur dan duduk. Perjuangan itu tidak hanya dengan membuat status dan berkomentar di aplikasi, tidak. Mereka harus nyatu berjuangan status mereka dengan apa? Mengepalkan tangannya. Itu. Tidak bisa perubahan itu hanya dengan tidur-tidur. Tidak bisa perubahan itu hanya dijalankan dengan berharap dengan orang lain. Tidak bisa perubahan itu hanya berharap dengan duduk-duduk dan nongkrong di jalanan. Contoh paling sederhana Ibu ini, dia berjuang, gigih dan yakin. Gitu. Dan makanya hasilnya ada kan. Gitu. Dan tadi disampaikan Bu Lili juga, ini nampaknya sebagai hadiah spesial untuk para pengemudi perempuan begitu Bu. Seperti apa Bu Lili? Ya, ini kan kebetulan kemarin Hari Women Internasional ya Pak. Nah, ini seperti hadiah untuk kawan-kawan driver perempuan mengenai pengumuman BHR ini. Jadi itu jadi hadiah terbaik bagi mereka. Hadiah terbaik dari negara buat kawan-kawan perempuan. Hari Internasional Perempuan, bulan Ramadan, bulan berkah buat driver ojek online. Itu loh luar biasa, ya kan? Ini momentum bulan Ramadan ini, bulan benar-benar bulan penuh berkah buat kawan-kawan driver ojek online. Keren kan hadiahnya? Artinya apa? Negara tuh benar-benar hadir. Negara bukan omon-omon. Bukan omon-omon saja, tapi betul-betul nyata. Dan saya juga berharap ya yang komen-komentar tentang saya itu untuk tidur di got dulu untuk sementara. Ya enggak? Oke, dan ke depan Menaker juga akan memastikan mengenai status hukum itu tadi ya Bang. Karena kan ini nampaknya masih di area yang abu-abu begitu Pak Wamen. Ya, dari status mitra, kemudian pekerja. Itu juga salah satu yang menjadi tantangan buat kita ke depan. Karena gini, ada beberapa negara Eropa yang sangat kapitalistik, bahkan tetangga kita Singapura yang sangat-sangat kapitalis juga. Dia bicara soal keberpihakannya terhadap pekerja, driver. Bahkan statusnya dibilang pekerja, bukan mitra. Eropa, Singapura, gitu loh. Bahkan Uni Eropa sekarang melihat driver ini, entitas driver ini sebagai pekerja. Worker gitu. Jadi kalau ada orang yang ragu terhadap hal itu, maka saya bilang ini persis kayak perjuangan era Belanda kita. Yang berjuang soal kemerdekaan hanya berapa orang, tapi menikmati sama hal kayak waktu saya di 98. Ketika kita berjuang dengan 98, orang sebebas-bebasnya bicara tentang kebebasan. Ya resikonya saking bebasnya mereka bicara, ya mereka lupa apa yang kita perjuangkan. Mereka juga membuli kita, sama kayak Bu Lili. Bu Lili berjuangnya luar biasa. Dia juga dibully dengan orang-orang yang itu tuh. Yang anti terhadap perjuangan Bu Lili dan kawan-kawannya. Mereka kan sekarang tinggal nganggapin dirinya doang. Gitu. Mangap aja, kalau dikasih duit, bla-bla-bla, lupa tuh. Pak Wamen, tapi dalam perjuangan kemarin akhirnya bisa membuahkan hasil bonus hari raya yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bu Lili dan teman-teman. Apa kemudian respon yang sempat muncul dari para aplikator atau perusahaan transportasi online ini? Ya pasti nolak lah. Apa yang mereka sampaikan Pak? Ya nolak lah, pasti nolak. Mereka nggak mungkin mau sampaikan gimana, tapi nggak mungkin saya mau publish ya, itu mereka tahu. Tapi yang pasti mereka menolak.
Mereka bahkan ada beberapa ini mereka influencer mereka coba menyerang saya. Gitu. Untung di take down tuh. Kalau enggak saya Uber tuh. Saya Uber Ubernya. Artinya jangan main-main dengan kita yang berjuang. Saya ini orang yang berjuang nggak punya beban, nggak ada urusan dengan apapun. Saya bukan pebisnis ojek online, saya nggak punya bisnis apa-apa. Yang saya punya semangat ngelawan dan berjuang. Oke, baik Pak Wamen, tapi dalam mendapatkan bonus hari raya ini ada sejumlah kualifikasi. Tadi kan aktif dan produktif, kemudian 20% dari penghasilan bersih rata-rata selama 12 tahun terakhir. Ada tapi Pak, potensi gejolak mungkin yang bisa timbul karena kan ada juga mereka yang mungkin tidak memenuhi kualifikasi itu. Sudah siap untuk bisa merespon potensi gejolak itu bila terjadi Pak Wamen? Ya, itu tinggal gini, ya kan juga kita prinsip keadilan lah ya. Masa yang bekerja dengan tidak bekerja sama sih kan itu nggak baik karena juga ini dong. apa ya, aturan dan syarat THR untuk ojek online. Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. Itu syarat yang pertama ya, betul ya Bu Lili ya? Betul ya Pak Wamen. Yang kemudian kedua, bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tadi sudah disampaikan Pak Wamen. Nah, mungkin pertanyaan saya tadi mengarah ke poin yang pertama, tapi kita lihat dulu juga poin yang ketiga. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Penghitungan tadi 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan sama 12 bulan terakhir. Gejolaknya mungkin masih ada Pak, potensi gejolak itu. Ya, gejolak atau apapun namanya pasti ada ya, dinamika itu pasti. Tinggal makanya kan kita perkuat dulu nanti regulasinya. Makanya nanti kita coba dengan yang sudah disampaikan Presiden di Istana Negara, itu kan simbol ya. Di istana loh, dia Pak Presiden bukan ngumuminnya itu di warteg. Bukan di warteg, bukan di warung jalan atau di mana. Gitu. Dia menyampaikan tuh di istana. Gitu. Kalau di warteg jelas buat kawan-kawan warung Tegal yang revolusioner. Soliditas mereka luar biasa, ya kan, kalau di warteg tuh. Ketika di istana ini diumumkan. Di istana, luar biasa kan. Gitu. Jadi semoga para aplikator ini paham, ya kan, bahwa ini perintahnya langsung dari pemimpin negara. Tidak main-main tentang hal ini. Main-main lah. Tuh. Nah Pak, untuk mereka yang punya atau tergabung dalam beberapa aplikasi, karena kan di lapangan banyak ya, mungkin ya Bu Lili ya, teman-teman yang kemudian tidak hanya bergabung di satu aplikasi saja Pak. Ini juga sudah dibicarakan Pak Wamen? Ya gini, soal itu kan tergantung, kita kan basisnya kan kinerja. Kalaupun mereka punya 10 aplikasi, kan pasti salah satu dia mana yang paling menguntungkan kawan-kawan driver. Kalau seandainya istilahnya mereka yang gacornya di Grab, ya dia di Grab, dia nggak mau pakai aplikator yang lain, pasti dia nggak aktifkan gitu loh. Nggak mungkin tiga-tiga diaktifin, kalau motor cuma satu, gimana coba? Karena ini kan muaranya pada nanti kemudian dari mana mereka akan menerima bonus hari rayanya itu Pak, kalau kemudian tergabung di 3 aplikasi katakanlah begitu. Ya biarkan kan tadi ukurannya tadi tuh syaratnya, ketentuannya. Gitu. Mereka yang aktif, kemudian mereka yang jadi masing-masing aplikator berarti nanti akan mendapatkan. Iya. Oh Bu Lili, ini juga sudah dibicarakan sampai sejauh itu ya berarti ya? Iya, jadi kan tidak masalah. Maksudnya dia mau pakai 3 aplikasi sekalipun, tapi kan tidak ngaruh. Kan yang membeli 3 aplikasi, bukan hanya satu. Yang penting panduannya itu tadi itu ya, tadi ya? Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah Pak, pengawasan terhadap turunnya bonus hari raya untuk para pengemudi ojek online ini akan mulai dilakukan sejak kapan? Sejak hari ini atau sudah kemarin sebetulnya? Ya, tergantung platform digitalnya ya. Yang jelas setelah mereka mendapatkan, saya yakin itu kegembiraan mereka tersendiri yang luar biasa. Mereka minimal bisa ada sebuah harapan ke depan terhadap perjuangan langkah ke depan ya. Karena ini masih panjang perjuangannya gitu loh. Dan yang pasti ya saya harus tetap bersama mereka. Luar biasa. Itu garis merah yang nggak boleh saya lewati.
Oke. Gitu. Apa kabar Indonesia Malam jadi saksi bagaimana kemudian statement ini menjadi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Terima kasih Pak Wamen, Bapak Emmanuel Ebenezer, terima kasih Ibu Lili. Kami ucapkan selamat dan ikut berbahagia atas kabar baik yang diterima oleh teman-teman pengemudi ojek online sehingga nanti bisa merayakan Hari Raya juga dengan penuh kebahagiaan dengan keluarga. Yang jelas kita bersama Presiden. Oke, baik, terima kasih. Kita selalu berbuka puasa bersama Warung Tegal. Oke, baik. Warung Tegal top. Oke, baik, terima kasih Bu Lili. Pak Wamen malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.